Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa ketemu lagi, ya. Kita bisa melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita minta ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Sebelum pelajaran, mau ngabsen kamu semuanya ya. Aglaya, Ahmad Fatih, Muhammad Lubi, Muhammad Rafael, Jihan Agustin, Natasha Aulia. Ya, semuanya diberi kesehatan sehingga bisa berangkat. Oke, kita mau tanya dulu nih. Allah itu menciptakan manusia dengan bermacam-macam kelebihan dan kekurangan. Ya, semua manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam hal materi. Ya, ada orang fakir atau miskin, ada orang yang kaya. Ya, kalau orang yang berkecukupan itu namanya orang kaya. Kalau orang yang kekurangan itu namanya orang miskin. Nah, sekarang kita tanya, di sekitar kamu ada nggak orang yang kekurangan? Ada. Bagaimana sikap kamu ketika kamu melihat tetangga kita atau saudara kita yang kekurangan? Yo, rasanya bagaimana? Melas, terus kamu biasanya bantu apa tidak? Bantu. Oh, ya. Bantunya dengan cara apa? Ngasih makanan. Terus apa lagi? Mengasih uang. Ngasih uang. Apa lagi? Yo, yang lainnya. Memberi makanan, memberi uang, ya, itu termasuk dalam bentuk bantuan dalam bentuk materi. Nah, selain itu kita juga bisa membantu dengan tenaga, ya, tidak harus dalam bentuk uang. Nah, untuk pelajaran pada hari ini, ya, kita masih melanjutkan hidup lapang dengan berbagi. Nah, kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang zakat, ya. Nah, kalau sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu infak dan sedekah. Apa, Cak? Infak. Iya, pengertian dan hukum dari infak dan sedekah. Infak
dengan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Oke. Nah, infak itu biasanya berupa materi. Oke, berupa materi. Kamu pernah nggak memberi uang kepada pengemis? Nah, Itu termasuk infak. Ya, berarti kalau kamu pernah memberikan uang kepada pengemis, berarti kamu pernah berinfak. Atau kadang-kadang anak yatim, ya, anak yatim juga kita kasih uang atau kita beri santunan. Nah, itu juga termasuk dalam infak. Terus ada lagi kotak amal, biasanya ada apa tidak? ada. Kamu makan, ya, makan di warung bakso misalnya, ya, di warung bakso kita makan. Nah, di situ di depan biasanya ada kotak infak, ya. Iya, dikhususkan untuk misalnya pembangunan masjid apa atau untuk yayasan panti asuhan apa. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk infak. Iya, betul sekali. Nah, sedangkan sedekah, ya, sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau lembaga, baik berupa materi maupun non materi. Sedekah bisa berupa jasa, ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan kebaikan lainnya. Nah, bedanya infak dengan sedekah berarti apa, Bu Guru? Kan sama-sama memberi, ya apa tidak? Nah, bedanya kalau infak itu berupa materi, kalau sedekah, sedekah itu lebih luas lagi maknanya, karena sedekah tidak harus berupa uang. Tidak harus apa? Tidak harus berupa uang. Bisa berupa tenaga. Kamu pernah nggak membantu orang lain dengan tenaga kamu? Terus bisa juga berupa barang, ya. Nah, contohnya capek. Kalau misalnya ada banjir atau ada tanah longsor, biasanya ada orang yang mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang sudah tidak terpakai tapi yang masih layak, ya. Yang masih layak, terus kita kumpulkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, itu juga termasuk bentuk sedekah, ya. Nah, sedekah yang paling mudah dan yang paling indah itu adalah senyum. Ya, betul sekali. Senyum kita saja sudah termasuk sedekah. Senyum itu murah apa mahal? Murah apa mahal? Buat baik pada orang lain, yang namanya berbuat baik itu tidak harus berupa materi, gitu kan? Ya, kita mendoakan orang lain. Misalnya ada teman kita atau ada saudara kita atau tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang tertimpa kesulitan, terus kita memberikan doa, ya Allah Gusti, semoga saudara saya yang sedang tertimpa musibah segera dihilangkan musibahnya, segera dihilangkan sakitnya. Nah, itu kan bentuk doa kita, ya. Itu juga termasuk sedekah. Dasar hukum infak dan sedekah itu ada pada Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Dibacakan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha was-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء
wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu dasar hukum infak dan sedekah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Segala sesuatu yang sudah dijelaskan Al-Quran itu pasti baik adanya dan itu pasti menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Ya. Perbedaan zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, kalau zakat itu hukumnya wajib. Sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Pintar. Sunnah. Untuk selanjutnya kita akan membagi satu soal, ya. Masing-masing anak Bu Guru bagi satu, ya. Nah, Bu Guru kasih waktu kamu mengerjakan selama 5 menit, oke? Sudah selesai semuanya ya anak-anak ya? Sudah. Kita minta kamu maju ya. Ya, kita mulai dulu dari Mas Habibi. Silakan Mas. Sini, kita sama kita. Yuk, baca Mas. Suaranya gimana? Pemberian bahan makanan pokok yang banyak diberikan pada saat malam Idul Fitri dinamakan zakat fitrah. Orang yang mengeluarkan zakat menamakan zaki. Tuliskan keistimewaan hidup berbagi, bisa saling membantu orang. Tepuk tangan. Bagus ya. Ya. Untuk selanjutnya Mbak Jihan, silakan maju Mbak. Baca yang keras. Orang yang berinfak akan diberikan pahala dari 2.000 pahala. Pemberian harta benda haruslah ikhlas. Pernyataan tersebut maksudnya adalah orang yang mengasihani harus ikhlas. Tuliskan manfaat hidup berbagi, saling tolong menolong, supaya orang lain. Allah memberikan mengapa sebagian harta yang dimiliki harus kita berikan kepada fakir miskin karena kasihan. Semuanya bagus-bagus ya. Kalau juga sudah berani maju, Bu Guru acungi jempol. Ada sedikit yang Bu Guru luruskan ya. Yang tadi ada pertanyaan, kenapa kita harus saling berbagi? Nah, Mbak Jihan menjawab karena kasihan. Iya betul. Iya, tidak apa-apa jawabannya seperti itu, ya. Tapi lebih tepatnya, kenapa kok orang kaya ya, orang yang berkecukupan kok harus berbagi sih Bu? Karena ya di dalam harta yang kita miliki itu ada hak dari orang yang kurang mampu. Iya. Nah, caranya kita membersihkan harta benda yang kita miliki yaitu dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Ya, karena apa? Ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah, ya, harta benda kita itu tidak akan habis, tidak akan
tidak akan kurang, justru akan semakin bertambah. Iya, betul sekali. Ya. Pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.